Dunia makin tua, juga penduduknya. Proporsi penduduk berusia 55 tahun ke atas diperkirakan akan meningkat secara signifikan secara global. Pada 2030, dalam kajiannya, International Labour Organization atau ILO memperkirakan jumlah pekerja berusia 55 hingga 64 tahun akan meningkat dan mengkomposisi 12 hingga 25% dari total angkatan kerja. Apakah mereka akan tetap produktif di era pekerjaannya yang berarti mendorong daya saing perusahaan? Atau apakah sebaiknya orang-orang tua ini diganti saja dengan yang muda? Padahal bisa jadi orang-orang tua ini terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sanalah ILO menyarankan sistem dana pensiun dipersiapkan sejak dini, sehingga pekerja tua bisa lebih leluasa memilih untuk pensiun atau tetap di pasar tenaga kerja. Jika tidak ada dana pensiun, orang-orang tua ini terpaksa harus bekerja. Tentang ini kamu bisa baca di ILO Working Paper Juni 2020 yang link downloadnya saya berikan di deskripsi. Disinilah tampaknya rasionalisasi kebijakan untuk jaminan hari tua atau JHT yang baru bisa dicairkan di usia tua, yakni 56 tahun. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menerbitkan Permenaker 2 2022 yang menyebutkan JHT bisa dicairkan saat memasuki usia pensiun atau 56 tahun. Syarat lainnya untuk pencairan selain 56 tahun yakni jika peserta JHT meninggal dunia atau cacat total tetap. Ida menyebut lahirnya Permenaker nomor 2 2022 ini didasari oleh perundang-perundangan yang lebih tinggi, yakni Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua. Kemudian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. Kalau dilihat dari hierarki perundang-undangan, maka Permenaker ini harusnya sebagai dilihat satu kesatuan dengan semua perundang-undangan yang mengatur JHT, mulai dari undang-undang juga peraturan pemerintah. Itu kata Ida sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia. Peraturan ini pun menuai protes dari publik dan kalangan serikat buruh. Sebab dalam aturan sebelumnya yakni Permenaker 19 2015, JHT langsung diberikan kepada peserta yang mengundurkan diri dan dibayarkan secara tunai setelah melewati masa tunggu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan. Buruh pun menggelar aksi di berbagai daerah menuntut pencabutan Beleit ini pada 16 Februari 2022. Ini bisa kamu lihat juga link beritanya di bagian deskripsi tentang ini. Memang, Beleit Menteri Ida tidak jatuh dari langit. Bahkan, Presiden Jokowi di awal periode pertamanya menerbitkan aturan serupa. Jokowi menerbitkan PP nomor 48 tahun 2015. Aturan itu menyebut JHT BPJS Ketenagakerjaan baru bisa cair saat peserta memasuki usia 56 tahun. Aturan itu pun segera memicu penolakan publik. Petisi daring dan kritik di media massa memaksa Jokowi merevisi aturan itu. Ia pun memerintahkan Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Hanif Dakiri, untuk merevisi aturan tersebut. Nah, pada 12 Agustus 2015, pemerintah menerbitkan PP nomor 60 tahun 2015. Peraturan itu menyatakan JHT BPJS Ketenagakerjaan bisa dicairkan sebulan setelah peserta keluar dari perusahaan. Menaker Hanif Dakiri menindaklanjuti aturan itu dengan menerbitkan Permenaker nomor 19 tahun 2015. Seperti biasa, link berita tentang yang saya ceritakan tadi saya sertakan di bagian deskripsi. Terkait dengan soal JHT ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun menjelaskan bahwa soal jaminan hari tua JHT dan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Jadi ada dua ya. Menurut Ketua Umum Partai Golkar ini, JHT dirancang sebagai program jangka panjang yang gunanya untuk memberikan kepastian tersedianya dana bagi pekerja atau buruh jika mereka pensiun, mengalami cacat tetap, atau meninggal dunia. Memang JHT hanya dapat dicairkan 100% dengan syarat satu, jika peserta sudah bergabung minimal 10 tahun di program ini dan baru bisa diambil di usia 56 tahun. Jika sebelum 56 tahun bisa diambil dengan syarat yang dapat diklaim hanya sebanyak 30% untuk keperluan beli rumah pertama atau 10% untuk keperluan lainnya. Meski demikian, ia mengatakan pemerintah tidak mengabaikan perlindungan bagi pekerja, ya, jika mereka mengalami pemutusan hubungan kerja tentunya. Dan itu terjadi sebelum usia 56 tahun. Pemerintah akan memberikan JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang JKP merupakan jaminan sosial baru di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Ciptaker,
untuk melindungi pekerja dan buruh yang terkena PHK agar dapat mempertahankan derajat hidup sebelum masuk kembali ke pasar kerja. Kata Airlangga sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia. JKP mulai efektif diperlakukan pada 1 Februari 2022 dan merupakan perlindungan jangka pendek. Sebab peserta langsung mendapatkan manfaat seketika saat berhenti bekerja. Airlangga menegaskan program JKP tidak mengurangi manfaat jaminan sosial yang sudah ada sebelumnya. Ia juga menilai iuran JKP sebesar 0,46% dari upah tidak akan membebani pekerja karena dibayar oleh pemerintah. Pekerja yang mengalami PHK berhak memperoleh manfaat JKP berupa uang tunai sebesar 45% upah di bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-3 setelah dia dipecat atau keluar tentunya ya. Kemudian 45% upah di bulan ke-4 sampai dengan ke-6. Keberadaan JKP dan JHT ini pun dikomentari oleh Direktur Riset Core Indonesia Peter Abdullah. Peter mengatakan Indonesia memiliki jaring pengaman sosial yang melampaui standar internasional, yakni sebanyak 3 program. Program perlindungan sosial itu adalah jaminan hari tua atau JHT, jaminan pensiun atau JP, dan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Menurut dia, di negara maju maupun standar internasional yang direkomendasikan oleh ILO, penyediaan jaring pengaman sosial hanya ada satu, yakni jaminan pensiun. JHT memang untuk hari tua, bukan untuk melindungi yang terkena PHK. Untuk yang terkena PHK, pemerintah sudah menyiapkan program lain, yaitu JKP, kata Peter sebagaimana dilansir dari kumparan.com. Adapun bagi pekerja usia produktif yang dikenai PHK, kata Peter, bisa memanfaatkan program JKP. Namun demikian, ketika pekerja tersebut kembali aktif dan mendapatkan penghasilan, maka diwajibkan untuk kembali mengiur JHT. Ini link beritanya juga seperti biasa saya sertakan di bagian deskripsi. Itu tadi penjelasan tentang JHT dan JKP. Sementara itu, pendiri dan CEO Narasi Institut Ahmad Nur Hidayat atau biasa disapa dengan Mat Nur, ia mengatakan Permenaker nomor 2 2022 ini harus ditolak sebab menurutnya pemerintah mengabaikan kebutuhan pekerja dan lebih memprioritaskan investasi lain dan kebutuhan likuiditas. Permenaker berencana untuk menahan dana sekitar 387,45 triliun milik pekerja demi mengatasi keterbatasan likuiditas pemerintah atau akan diinvestasikan untuk proyek-proyek infrastruktur. Tuduhan tersebut beralasan karena defisit APBN 2021 mencapai 787 triliun dan BI tidak diizinkan lagi membeli SUN untuk menutupi defisit APBN tersebut. Jelasnya sebagaimana dilansir dari Kumparan, dana investasi yang dikelola BP Jam Sostek sampai akhir 2021 mencapai 553,5 triliun. Mayoritas dana tersebut digunakan yakni 63% ditempatkan di surat utang, 19% di deposito, 11% di saham, 6,5% di reksadana, dan 0,5% sisanya merupakan investasi langsung. Bila dana investasi JHT sebesar 70%, 387,45 triliun tadi dapat dikelola sampai pekerja berusia 56 tahun, maka pemerintah memiliki dana likuid yang cukup besar untuk dimanfaatkan, kata Ahmad. Persoalannya adalah dana tersebut adalah milik pekerja yang mereka juga sedang membutuhkannya di saat kehilangan pekerjaan dan di saat pandemi belum juga mereda, kata Ahmad menambahkan. Ini bisa dilihat beritanya di link berita di bawah berikut. Teman-teman, seringkali kita berdebat di tataran praksis seperti soal kapan JHT harusnya dicairkan, tapi kita lupa melihat sumber masalahnya yaitu kapitalisme. JHT yang dikelola di bawah BPJS Ketenagakerjaan bersama jaminan kesehatan di bawah BPJS Kesehatan adalah asuransi sosial. Sama dengan asuransi komersial, asuransi sosial bertujuan melindungi peserta dari risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Namun, asuransi sosial menjadi wajib bagi warga negara. Dananya dikelola oleh negara dan manfaatnya diperuntukkan untuk warga negara. Asuransi sosial sendiri adalah konsekuensi dari sebuah welfare state, negara kesejahteraan yang berupaya melindungi warga negaranya yang lemah dan untuk memberdayakannya kembali sehingga tetap bisa berproduksi di alam pasar bebas. Ya, saya bilang tadi soal pasar bebas karena memang negara kesejahteraan adalah anak dari kapitalisme liberal. Dalam kapitalisme liberal, negara hanya berperan sebagai penjaga malam guna menjamin mekanisme pasar berjalan lancar. Campur tangan negara yang terlalu besar dianggap hanya akan mengganggu beroperasinya pasar. Karenanya, dalam situasi yang tanpa tangan pengatur keadilan seperti itu, kapitalisme mudah terpeleset ke dalam arogansi ekonomi
Homo homini lupus, dan hedonisme yang melihat manusia hanya sebatas binatang ekonomi atau Homo economicus yang motivasi, kebutuhan, dan kesenangannya hanya mengejar pemuasan fisik materi. Patokan tindakannya akan bercorak utilitarianistik, asa sebesar-besarnya manfaat dari sekecil-kecilnya pengorbanan. Dalam praktiknya, manfaat di sini kerap merosot maknanya menjadi sekadar konsumerisme dan materialisme. Dan pengorbanan sering terpleset menjadi penindasan terselubung, si kuat terhadap si lemah, majikan terhadap buruh, penguasa terhadap yang terkuasai, produktivitas, efisiensi, dan pertumbuhan didewakan, sementara solidaritas, efektivitas, dan kesetaraan ditiadakan. Para punggawa teori kritis seperti Horkheimer, Marcuse, Adorno, dan Rozak menilai apabila skenario pembangunan seperti ini dibiarkan, maka wajah pembangunan akan diformat dan dikuasai oleh elit teknokrat dan elit konglomerat yang berkolaborasi mereduksi pembangunan yang tahap demi tahap diarahkan menuju teknokrasi totaliter dan workfare state, bukan welfare state. Nah, workfare state ini akan mematikan kesejahteraan manusia, kebebasan, kebahagiaan, keserasian, keharmonisan, dan yang mengasingkan manusia dari semesta dan sesamanya. Itulah salah satu dasarnya mengapa di negara-negara kapitalis, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial tidak dipandang sebagai dua sektor yang berlainan dan berlawanan. Keduanya dijalankan secara serasi dan seimbang yang dibingkai oleh formulasi historis dan sosiologis yang bernama negara kesejahteraan atau welfare state. Sebagaimana dinyatakan oleh pemikir sosialis Jerman Robert Heilbronner pada 1976, negara kesejahteraan merupakan sebuah ideologi, sistem, dan sekaligus strategi yang jitu untuk mengatasi dampak negatif kapitalisme. Karena menurutnya, perlawanan terhadap kapitalisme di masa depan memang tidak dapat dan sudah seharusnya tidak diarahkan untuk membongkar total sistem ini, melainkan untuk mengubah sistem yang unggul ini dalam tanda kutip ini agar lebih berwajah manusiawi atau compassionate capitalism. Nah, ini dalam mengatasi akibat mekanisme pasar yang tidak sempurna. Mungkin nggak tuh compassionate capitalism? Ini menarik ya. Dengan kata lain, welfare state emang adalah bukti gagalnya kapitalisme dan liberalisme dalam memberikan kemaslahatan bersama. Jadi, menjadi masuk akal ketika JHT, JKP atau program jaminan kesehatan dibuat itu tadi untuk menyuntikkan warga negara yang lemah secara ekonomi agar mereka bisa melakukan konsumsi yang kemudian memutar roda ekonomi yang karena ekonomi dikuasai segelintir orang atau kelompok, akhirnya lagi-lagi hanya menguntungkan segelintir orang-orang tersebut. Jadi debat soal JHT yang rame saat ini harusnya kapan dia cair 56 tahun kah atau sekarang kah, sejatinya itu kurang menyentuh akar masalahnya. Pahami dulu bahwa ini adalah hanya upaya kapitalisme mengelabui kita. Memahami satu masalah sampai ke sumber masalahnya adalah lebih baik daripada tidak sama sekali. Dan kita pun hanya terombang-ambing oleh kejadian-kejadian yang terus terjadi di negeri Wakanda ini.